Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Arifia dengan NIT 2109157 dari kelas Delta. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Kewirausahaan Penerbangan yang sudah diberikan oleh ibunya. Untuk soal yang pertama, yaitu identifikasikan SWOT-nya yang dihadapi AirAsia setelah diakuisisi oleh Tony Fernandes. Baik, dari hasil analisis saya untuk SWOT-nya yang pertama itu kekuatan ataupun strength. Yang pertama, strategi bisnisnya itu inovatif ya, yang dimana Tony Fernandes ini kan mengadopsi model bisnis berbiaya rendah, lalu dia melakukan berbagai langkah strategis untuk mengubah nasib AirAsia. Nah, strategi ini yang membantu AirAsia itu dalam meningkatkan kinerjanya dan mengubah industri penerbangan mereka ini di Asia Tenggara semakin meningkat. Lalu yang kedua, AirAsia ini memiliki keterampilan operasional yang dimana keterampilan operasionalnya itu bisa dibilang cukup kuat, termasuk dalam penggunaan teknologinya yang lebih inovatif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan operasionalnya dengan menggunakan aplikasi mobile dan sistem manajemennya yang lebih efektif. Lalu ada juga untuk kelemahannya atau weakness, yaitu ketergantungan pada model bisnis berbiaya rendah yang dimana AirAsia ini kan sangat tergantung ya pada model bisnis berbiaya rendahnya yang membuat perusahaan itu tuh rentan bakal terjadi fluktuasi biaya. Lalu untuk peluangnya itu pertumbuhan dari segmen pasarnya yang dimana pasar penerbangan di Asia Tenggara ini kan terus tumbuh ya karena orangnya juga semakin banyak. Lalu hal ini tuh memberikan peluang bagi AirAsia untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan market share-nya mereka. Lalu selanjutnya itu ada peluang dari inovasi teknologinya yang dimana mereka ini kan menggunakan aplikasi mobile sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja operasionalnya dan meningkatkan kemampuan perusahaan juga. Lalu ada juga ancaman. Ancamannya itu fluktuasi biaya. Nah, kenapa fluktuasi biaya? Karena AirAsia ini termasuk LCC, low cost carrier, maka seperti bisa juga nih bakal terancam nih dari biaya bahan bakar ataupun biaya-biaya lainnya yang dapat membahayakan kinerja AirAsia, terutama jika perusahaan ini tidak dapat mengelola biaya dengan baik ataupun efektif. Lalu ada juga seperti persaingan yang ketat di industri penerbangan, terutama ketika makin banyak yang menggunakan sistem penerbangan berbiaya rendah atau LCC. Hal ini dapat membahayakan kinerja AirAsia, terutama nih jika perusahaan itu tidak dapat meningkatkan kinerja dari operasionalnya mereka, lalu meningkatkan kemampuan perusahaan. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu inovasi teknologi. Jelaskan peran teknologi dalam kesuksesan AirAsia dan bagaimana penggunaan teknologi informasi dan platform digital membantu perusahaan dalam operasi dan pemasaran. Nah, inovasi dan teknologi itu kan sangat berkesinambungan ya, yang dimana AirAsia ini tuh sangat terkenal dengan inovasi dan penggunaan teknologi mereka yang canggih dalam operasionalnya, sehingga hal tersebut itu sangat mendukung keberlangsungannya dan kelancaran operasional agar dapat efisien dan efektif, seperti misalkan teknologi informasinya dengan contoh self check-in, lalu FIDS Flight Information Display System yang mempermudah bagi penumpang maupun bukan penumpang dapat melihat schedule landing dan take off-nya. Lalu ada unit pelayanan customer service secara online yang ketika kita melakukan pemesanan atau pembelian tiket itu sudah tertera nomor CS-nya. Lalu platform digital sendiri itu kan juga dilakukan dalam pemasaran, dalam dimana AirAsia ini menggunakan aplikasi mobile yaitu AirAsia Move untuk mempermudah proses check-in dan lain-lainnya. Lalu ada juga platform lain media sosial seperti Instagram. Mereka melakukan promo ataupun diskon dengan menyuarakan informasinya di Instagram tersebut agar menarik pelanggan. Dan itu tentu teknologi itu kan dapat gimana ya, meningkatkan efisiensinya dan memuaskan pelanggan kita secara pemasaran. Lalu untuk soal yang nomor 3 yaitu tantangan di masa depan. Mengingat persaingan yang semakin ketat di industri penerbangan, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi AirAsia di masa depan dan bagaimana perusahaan bisa mengatasinya? Nah, tantangan yang dihadapi AirAsia di masa depan itu mungkin ya, tantangan yang pertama adalah
pertumbuhan jumlah penumpang pesawat yang semakin banyak, sehingga AirAsia ini dapat mengatasinya dengan mengembangkan kapasitas ataupun jumlah pesawatnya, serta meningkatkan kualitas layanan dan infrastrukturnya juga untuk meningkatkan kapasitas bandara dan load factor di setiap penerbangannya. Lalu yang kedua yaitu seperti tantangan banyaknya perusahaan lain yang juga menggunakan strategi penerbangan berbiaya rendah atau LCC, sehingga semakin besar dong daya saingnya. Nah, cara mengatasinya karena AirAsia ini kan mengembangkan produk pesawat udara dengan berbiaya rendah atau LCC, tentu hal ini dapat diharapkan menjadi mode transportasi favorit di masa depan oleh semua kalangan masyarakat, bagi masyarakat tingkat atas, tingkat menengah, maupun tingkat bawah, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kemacetan ataupun padatnya lalu lintas. Sehingga AirAsia harus mempertahankan strategi ini, yang dimana AirAsia itu menawarkan LCC dengan harga rendah, tapi hal ini juga jangan lupa untuk meningkatkan jangkauan layanannya dan menyediakan layanan ke segmen pasar yang lebih besar. Lalu tantangan lainnya itu adalah meningkatkan kinerja dari efisiensi perusahaannya, yang dimana AirAsia ini dapat mengatasinya dengan fokus pada efisiensi dan mitigasi risiko, lalu peningkatan kinerjanya, serta meningkatkan kualitas layanannya dan infrastrukturnya. Tentu hal ini untuk meningkatkan reputasi dan kesuksesan bagi perusahaan tersebut ataupun perusahaan AirAsia. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan standar etika yang tinggi. Dari hasil analisis saya ya, AirAsia itu memiliki pedoman atau peraturan standar kode etik yang harus diterapkan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan, yang dimana berfungsi sebagai komitmen kepada konsumen dong untuk meningkatkan integritas mereka dalam meningkatkan integritas karyawan maupun direktur dan pokoknya yang berhubungan dengan perusahaan, yang dimana untuk meningkatkan integritas karyawan itu kan dalam menerapkan dan memberikan pelayanan dengan tata kelola yang baik. Jadi jika dilanggar tentu saja akan ada dikenai sanksi pendisiplinan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Lalu yang kedua seperti mereka ini kan fokus pada pengembangan produk yang berkualitas dan memiliki hasil kepuasan terhadap pelanggan. Contohnya perusahaan ini tuh menggunakan aplikasi mobile untuk mempermudah proses check-in dan proses lainnya. Lalu ada kode etik dalam mempertahankan kualitas pelayanan dan infrastrukturnya untuk meningkatkan reputasi dan kesuksesan mereka, perusahaan tersebut, perusahaan AirAsia. Lalu soal selanjutnya, apa pelajaran dapat diambil dari kasus AirAsia bagi wirausahaan lain yang ingin sukses di industri penerbangan atau industri lainnya? Bagi wirausahaan lain yang ingin sukses seperti AirAsia ini, mungkin wirausahaan lain itu dapat belajar dari cara AirAsia-nya itu mengadopsi model bisnis berbiaya rendah dan melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu AirAsia juga telah mengembangkan produk pesawat udara yang berbiaya rendah dengan aplikasi mobile, sehingga ini sangat canggih ya dan mempermudah untuk berbagai proses. Lalu wirausahaan lain itu tentu dapat belajar dari cara AirAsia seperti mengembangkan produknya yang lebih inovatif dan efisien. Lalu dengan demikian pelajaran yang dapat diambil dari kasus AirAsia adalah pentingnya inovasi strategis, lalu kepemimpinan yang kuat dan berani, dan transformasi perusahaan tersebut, lalu pengembangan produknya, lalu kemitraan strategisnya dengan pengawasan biayanya, lalu pengembangan intelektual dan pengembangan basis konsumen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai kesuksesan di industri penerbangan ataupun industri lainnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.